Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang, atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya, ada mubaligh siapapun, saya katakan, kiai, habaib, ustadz, yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini, orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Apa kita mengadakan tujuan haul? Saya mengutip satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli lan an'anala bihim syafa'atun. Ini ketawaduan, kerendahan hati beliau, bahwa saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai orang-orang soleh, walaupun saya bukan termasuk di dalamnya. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh? Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan orang-orang soleh. Siapa yang tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah bibitnya orang soleh? Kita mengholi itu mengikuti jejak orang-orang soleh, mengikuti jejak mbah-mbah para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua, bahkan seluruh bangsa Republik Indonesia, mendapat keberkahan. Buntet pesantren ini penjaga pertama NKRI. Maka ketika pertama kali mendirikan Ibtidaiyah putra putri, tidak memakai Nahdlatul Ulama, tapi Wathoniyah bangsaan pakainya. Baru Sanawiyah Kiyahya, baru ada Nahdlatul Ulamanya. Nah, itu Mbah kami begitu. Dan Mbah kami punya hubungan yang emosional yang sangat erat dengan mbahnya Kyai Yahya Stakuf. Maka kami dengan beliau punya hubungan yang sangat erat, hubungan emosional. Ini yang orang nggak tahu. Orang soleh itu dengan orang yang melaksanakan amal soleh beda. Ciri-cirinya orang soleh itu ada 8. Saya hanya mengambil 3 saja. Pertama, silaturahim, jelas. Orang silaturahim biasa, ini amal soleh.
Tapi kalau silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, silaturahim kepada orang yang tidak kita sukai, ini baru orang soleh. Orang melaksanakan amal soleh belum tentu dia orang soleh, tapi ketika orang soleh pasti melaksanakan amal soleh. Yang kedua, utiyaman haromaka, bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau orang sedekah kepada orang lain wajar. Wajar. Saya dapat sedekah dari beliau-beliau wajar. Tapi kalau sedekah kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka merusak, bukan saja pribadi, tapi bangsa, itu orang soleh. Contohnya kalau kita sedekah kepada Roy Suryo, amal soleh itu. Amal soleh Pak Wamen. Lebih besar lagi pahalanya kalau sedekahnya kepada Rocky Gerung. Itu akan lebih besar itu. Ini kayak dilakukan oleh ketua PBNU ini. Kemudian yang ketiga saya ambil sedikit saja. Ayyafu amman dzulama. Memberikan maaf dan doa kepada orang yang mendolimi kita. Kalau kita memberikan maaf kepada orang lain wajar. Orang soleh memberikan maaf kepada orang yang menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, bahkan mencaci maki bangsa dan negara. Langsung dimaafkan, tidak ditangkap. Pak Kapolda agar ditangkap, biarkan. Kalau umpama memaafkan kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para ukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti mesti akan mendoakan. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya ada mubaligh siapapun, saya katakan kiai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh. Apalagi sampai mendoakan, mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain pendek umur. Jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU umpamanya bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan-karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu, biar saja. Makanya kita kemudian ini adalah mengikuti tradisi amaliyah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntun kita. Dan alhamdulillah Pondok Butet Pesantren, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR selalu dijadikan pijakan dalam permasalahan negara, jadikan rujukan untuk musyawarah bersama. Salah satu contoh ketika waktu itu saya masih ingat betul, terjadi banyak teroris ISIS kemana-mana, kumpul para menteri rapat di Buntet. Waktu itu
ada Pak Gatot Nurmantio jadi Panglima, ada Pak Cahyo Kumolo waktu itu Dalam Negeri, Gus Lukman Menteri Agama, kemudian Pak Tito Karnavian waktu itu masih ketua BNPT kalau nggak salah. Semua kumpul di pusat musyawarah di sini.